Gimana? Kayaknya anak keburu itu gimana nih? Paling ini saya. Satu, dua, tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Wanidaya dari perwakilan kelompok Demit ini ingin menjelaskan teknologi wireless. Nah, untuk kelompok saya itu terdiri dari Akbar Yudo, Adri Wanidaya, Muhammad Nabil, dan Muhammad Alif. Nah, untuk kelompok tamu yang datang itu dari Mas Faiz, Mas Lingga, Mas Bintang, dan Mas Farhan. Oke. Selanjutnya Mas. Nah, untuk pendahuluan, apa sih pengertian wireless LAN itu? Nah, jadi WLAN itu singkatan dari Wireless Local Area Network atau gampangnya itu bahasanya jaringan lokal yang nggak pakai kabel. Nah, kalau biasanya jaringan komputer itu disambungkan pakai kabel LAN. Nah, LAN ini cukup pakai sinyal radio biasanya di frekuensi 2,5 GHz atau 5 GHz sebagai media transmisi. Nah, contohnya itu seperti yang paling mudah seperti yang WiFi yang sering dipakai di rumah, kantor, sekolah, dan tempat umum lainnya. Selanjutnya Mas. Nah, untuk mengenai apa sih itu IEE 802.11? Jadi, IEE itu singkatan dari Institute of Electronical and Electronic Engineers. Nah, mereka ini yang bikin standar untuk banyaknya teknologi termasuk jaringan WiFi ini. 802.11 ini adalah nama dari sekumpulan standar umum buat WiFi yang kita pakai sehari-hari. Nah, di 802.11 ini dikenalkan pertama kali pada tahun 1997. Nah, standar 11 ini telah mengalami berbagai pembaruan untuk meningkatkan kecepatan jangkauan, stabilitas, koneksi, dan efisiensi penggunaan spektrum. Oke, selanjutnya Mas. Nah, untuk perbandingan standar wireless nih, itu ada 11A, 11B, 11G, dan N, AC, dan AX. Nah, setiap versi 802.11 ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, seperti yang B itu, yang dulu banget. Kecepatannya itu kecil tapi jangkauannya luas. Nah, kalau sedangkan yang A itu jangkauannya lebih pendek namun frekuensinya 5 GHz atau lebih besar. Nah, untuk yang 11G adalah gabungan dari A sama B. Nah, jadi udah lebih seimbang gitu. Nah, mulai 802.N sampai AX itu udah dikembangkan makin tinggi. Bahkan Wi-Fi 6 itu alias AX itu bisa sampai 9,6 Gbps. Cocok banget sih buat yang sering streaming, main game, dan sebagainya. Nah, selanjutnya Mas. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya itu seperti ada mobilitas. Nah, di mana pengguna itu dapat terhubung ke jaringan tanpa harus menggunakan kabel di suatu tempat yang tidak bisa menggunakan kabel atau yang sering pindah-pindah itu susah. Nah, instalasinya yang kedua instalasi yang mudah dan cepat, tidak perlu penarikan kabel fisik, hemat waktu dan biaya instalasi, terutama di area yang sulit dijangkau. Nah, untuk yang ketiga itu mengenai fleksibel dan scalable, di mana mudah menambahkan atau mengurangi perangkat tanpa banyak perubahan infrastruktur. Itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya, Mas, selanjutnya. Nah, untuk kekurangannya itu seperti gangguan sinyal, rentannya terhadap inferensi dari perangkat lain seperti microwave, Bluetooth, dan perangkat wireless lainnya. Nah, untuk keamanannya lebih rentan terhadap penyadapan, peretasan, dan penyusupan karena sinyal disebarkan melalui udara
seperti wireless. Nah, untuk kecepatannya itu lebih rentan dibanding jaringan kabel. Meskipun teknologi terus dikembangkan, namun umumnya kecepatan transfer data itu masih cepat menggunakan kabel. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk contoh perangkat itu ada IEE 802.B. Nah, di mana jenisnya yaitu Leaks Web 11 Access Point. Frekuensinya itu mencapai 2,4 GHz, kecepatan 11 Mbps, DSS plus CCK. Nah, seperti yang ada di sampingnya itu contohnya perangkatnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu 11A, di mana jenisnya seperti yang digambar itu CISO AirNonet 1200 series dual band yang mendukung 11A dan G. Kecepatannya hingga 54 Mbps, cocok untuk lingkungan enterprise. Nah, untuk yang 11G itu jenisnya yang seperti digambar itu yaitu D-Link DWL G700AP, TP-Link TL WN722N atau yaitu USB Wi-Fi under versi awal. Oke. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk yang 11E, peningkatan kualitas layanan QoS. Nah, dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan quality of service pada jaringan LAN. Nah, contoh fiturnya utamanya itu seperti untuk memanajemen jalur data berdasarkan prioritas, contohnya untuk video atau audio. Juga untuk mengurangi latensi dan jitter. Sangat penting untuk VoIP dan streaming. Mendukung aplikasi real-time seperti Zoom, game online, dan YouTube. Gampangnya caranya itu supaya Wifi bisa ngerti mana data penting dan mana yang bisa nanti aja. Misalnya nih kita lagi Zoom Meet sambil download file besar di Google Drive. Kalau nggak pakai QoS, bisa-bisa zoomnya itu jadi kayak ngelek-ngelek itu karena kan kita sambil zoom tapi juga pakai download. Tapi dengan 802.11e itu jaringan tahu kalau kita lagi video call atau zoom itu lebih butuh kestabilan lebih tinggi dibandingkan saat mendownload. Nah, jadi prioritasnya itu lebih akan ke saat kita zoom itu. Intinya sih 802.11e itu ini jaringan yang lebih pintar dalam mengatur kebutuhan atau jalur lintas data. Jadi cocok banget yang suka nonton seperti yang saya jelaskan tadi buat ngegame tanpa dengan mengurangi delay dan bikin koneksi lebih stabil. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk stemless roaming ini standar untuk mendukung roaming mulus antar akses point atau AP dari vendor berbeda menggunakan IAPP atau Inter Access Point Protocol. Nah, untuk fungsinya itu saat penggunaan berpindah ruangan, misalnya dari kelas ke lorong. Nah, itu koneksinya akan tetap stabil tanpa terputus. Cocok untuk jaringan di kampus, rumah sakit, bandara yang cukup membantu jaringan skala besar tetapi stabil dan efisien. Nah, seamless roaming itu dia tuh fokus ke namanya roaming. Jadi bayangin aja kita lagi pakai wifi di kampus seperti tadi, kalau misalnya pindah-pindah terus ke lorong lain otomatis bisa akan keputus. Nah, namun kalau pakai 1102 F ini membuat biar hal itu nggak terjadi. Nah, bikin koneksi wifi itu walaupun kita pindah-pindah tapi jaringannya tetap nyambung ke handphone kita contohnya.
Untuk teknologi ini tuh seperti APP Access Interpoint Protocol supaya semua access point bisa kerjasama walaupun mereknya berbeda. Oke, selanjutnya yaitu IEE 802.11ax atau Wi-Fi 6 standar terbaru. Nah, Wi-Fi ini adalah standar terbaru untuk jaringan Wi-Fi yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi terutama di lingkungan yang padat perangkat. Wi-Fi 6 juga memberikan pengalaman yang lebih lancar di area dengan banyak pengguna seperti kampus atau kantor. Nah, jadi bayangin deh, kalau kita itu di tempat seperti kampus yang penuh dengan perangkat-perangkat handphone yang terhubung misalnya satu wifi, nah bikin semua bisa terhubung dengan lancar tanpa gangguan itu meskipun banyak orang yang pakai wifi barengan. Nah, fitur keren ini tuh lainnya adalah OFDM atau Orthogonal Frequency Definition Multi Access yang memungkinkan suatu akses channel wifi dibagi untuk beberapa perangkat sekaligus. Jadi nggak ada lagi tuh keluhan wifi lemot karena semua orang pakai bersamaan. Selain itu, Wi-Fi 6 juga lebih hemat energi buat perangkat yang terhubung. Jadi baterai perangkat itu lebih tahan lama. Nah, Wi-Fi 6 ini juga lebih cepat, pintar dalam mengatur data yang pastinya bikin pengalaman browsing, streaming, dan bahkan gaming lebih oke. Apalagi di area yang padat banget. Nah, intinya sih Wi-Fi 6 ini itu bukan sekedar peningkat kecepatan, tapi inovasi yang menangani kebutuhan konektivitas yang makin kompleks, terutama di tempat yang banyak orang dan perangkat yang terhubung. Oke, slide selanjutnya, Mas. Nah, untuk kesimpulannya itu teknologi wireless dengan standar IEE 802.11 terus berkembang dari sampai A hingga ke AX, membawa peningkatan kecepatan, jangkauan, dan efisiensi jaringan. Nah, perkembangan ini membuat jaringan wireless semakin andal dan relevan dalam berbagi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. LAN juga memudahkan akses internet tanpa kabel, mendukung mobilitas pengguna, serta mempermudahkan instalasi jaringan di rumah, sekolah, kantor, di ruangan politik. Dengan keunggulan tersebut, LAN menjadi solusi konektivitas utama di era digital saat ini. Belum mas. Nah, jadi itu perkembangan ini bikin jaringan wireless makin andal, sesuai banget itu kebutuhan zaman sekarang. Coba bayangin deh, kalau kita bisa akses internet di mana aja tanpa ribet pakai kabel, entah itu di rumah, di kampus, di kantor, bahkan tempat umum kayak kafe atau taman. LAN itu juga jaringan wireless ini juga mendukung banget mobilitas kita. Jadi kita tetap terhubung walaupun pindah-pindah ke tempat. Nggak heran sih kalau sekarang itu LAN jadi solusi utama buat konektivitas di era digital. Mungkin itu dari saya. Dari tim tamu, jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, mungkin saya izin bertanya Mas Atri. Apakah suara saya terdengar? Iya mas. Ya, mungkin saya izin bertanya ya mengenai jaringan wireless itu sendiri. Mengapa kita semua itu kenapa tidak semua perangkat itu mendukung mulus seperti yang dijelaskan pada slide IEEE 802.11F. Mungkin itu pertanyaan saya, Mas. Terima kasih. Oke mas. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mas? Slide yang awal mas. Slide yang IEEE
802.11F. Iya, ya. Mas Akbar, tunjukin slide-nya, Mas. Yang F. Nah, itu 802.11F. Seamless roaming. Jadi menjawab, Mas, itu tuh benar. Pada slide itu memang belum menyajikan tabel perbandingan secara visual. Namun ringkasan perbedaannya itu seperti yang tadi pada standar perbedaan slide sebelumnya, Mas Akbar. Terus. Nah, ini. Nah, di mana 11A itu memiliki kecepatan frekuensi 5 GHz, kurang populasi karena mahal di awal peluncurannya. Nah, untuk yang B itu dengan frekuensi 2,4 GHz 11 Mbps, populer karena murah tapi lambat. Yang G itu frekuensinya 2, GHz, kompatibelnya dengan B. Nah, untuk yang N itu kan seperti Wi-Fi 2,4 dan 5 GHz hingga frekuensinya mencapai 600 Mbps, mendukung MIMO. Nah, untuk AC ini atau Wi-Fi 5 lah, itu frekuensinya 5 GHz hingga 1,3 Gbps menggunakan MIMO. Nah, untuk yang AX ini frekuensinya 2,4 5 GHz lebih dari 9,6 Gbps, efisien di area padat perangkat. Nah, mungkin itu sih, Mas, yang kita belum menyediain gambar visualnya yang membedakan, tapi standar perbedaannya seperti itu. Baik, Mas. Membantu, Mas. Terima kasih. Oke, Mas. Mungkin jika ada kelompok tamu yang ingin ditanyakan lagi, bisa ditanyakan lagi, Mas. Permisi, Mas, izin bertanya. Oke, Mas. Pada slide tentang perbandingan standar wireless, saya tidak melihat tabel atau grafik. Apakah bisa dijelaskan secara lebih rinci perbedaan antara IEE 802.11a, B, G, N, AC, dan AX? Oh, Mas, bisa diulangi, Mas, pertanyaannya, Mas. Bisa diulang lagi, Mas. Jadi ini. Itu udah jelas ditanya, Is. Ganti aja, Is. Nah, izin bertanya, Mas. Apa alasan pengguna menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dalam WLAN? Sekian. Nomor 6 ya? Nanti dilihat ya. Mungkin dari kelompok saya ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Mas Faiz. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Mas Faiz. Jadi itu kan alasan pengguna frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dalam bulan. Jadi frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz ini dia digunakan karena keduanya memiliki jangkauan dan kemampuan transmisi data yang sesuai dengan kebutuhan jaringan nirkabel. Jadi frekuensi 2,4 GHz ini dia lebih luas jangkauannya, namun memiliki lebih rentan terhadap intervensi dari perangkat lain seperti microwave atau Bluetooth.
Sedangkan kalau untuk 5 GHz ini dia sedikit terkena intervensi dan memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi meskipun jangkauannya itu dia lebih terbatas. Mungkin itu, Mas. Apakah sudah cukup menjawab Mas Faiz? Sudah sangat menjawab. Oke, jika ada yang ini ditanyakan lagi, teman-teman. Oke, Mas Lingga. Izin masuk ya. Ya, Tadi kan sempat dibahas pada slide nomor berapa itu, kayaknya nomor berapa itu, nomor 7 ya seingat saya. Itu membahas tentang konteks IEEE angka 802.11F. Oh itu pendahuluan ya? Coba Mas, ini ya, di pendahuluan. Nah, itu kan di pendahuluan itu kan dibahas itu tentang WLAN. Yang dimana di situ disebutkan ada kata-kata yang kurang saya pahami, dalam artinya itu seamless roaming. Nah, itu bisa dijelasin nggak dalam konteksnya IEE yang 802.11 tadi? Sama sekali. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Lingga tadi tentang seamless roaming itu apa dalam konteks IEE 802.11F. Jadi seamless roaming itu kayak mungkin buat memungkinkan pengguna untuk berpindah dari satu akses point itu atau AP ke AP lain tanpa kehilangan koneksi, Mas. Jadi dia tuh bakal mastiin internet buat nggak terputus. Nah, fitur ini tuh penting juga dalam jaringan besar kayak di kampus atau rumah sakit, di mana pengguna tuh sering berpindah-pindah lokasi lah, dan juga butuh koneksi yang stabil tanpa adanya gangguan. Mungkin itu jawaban dari saya atas Mas Lingga. Apakah sudah membantu menjawab? Itu kan ditulis dengan koneksi yang stabil tanpa gangguan. Ah, Nah, apakah kondisi itu bisa memengaruhi kualitas dalam seamless roaming ini sinyalnya? Atau gimana? kalau ada gangguan dia pastinya bakal Keganggu. apa? Iya, keganggu. izin menambahkan Mas mengenai jika ya seamless roam tadi kalau gangguan seperti berpindah-pindah itu kan nggak enak ya Mas. Misalnya pakai WiFi, tapi keluar-keluar itu kan nggak enak Mas. Nah, dengan seamless roam itu kan jadi kita walaupun pindah-pindah itu bisa tetap ke connect Mas. Mungkin gitu sih Mas. Walaupun pindah ruangan. Apakah cukup membantu Mas? Oke, bisa difahami. Terima kasih. Oke, mungkin dari Bapak tamu jika ingin ditanyakan lagi. Saya Pak Nurdin Permesku ingin bertanya, Mas. Enggak ada suara, Bos. Mas Farhan mau nanya Mas Farhan. Iya, mau nanya ini. Boleh kan? Oke Mas. Suaranya kecil Mas soalnya Mas. Halo, tes. Oke, dideketin Mas mulutnya kayaknya biar kenyang. Baiklah, pertanyaannya pada slide di kelebihan dan kekurangan bulan menyebutkan keamanan sebagai kekurangan. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi keamanan tersebut? Masalah keamanan itu. Mana, Mas? Bisa diulang coba? Di bagian slide kelebihan dan kekurangan. Kan ada kekurangan sebagai keamanannya itu. Jadi, gimana langkah-langkahnya untuk mengatasi kekurangan tersebut?
Tolong slide kelebihan dan kekurangannya, Mas. Kekurangan, Mar. Bar? Nah, izin menjawab ya, Mas. Tadi ini ya menanyakan keamanan sebagai kekurangan ya. Iya, Mas. Mungkin ada beberapa langkah umum ya untuk dari ulangan ini bisa aman. Yang pertama mungkin menggunakan enkripsi WPA3 atau minimal WPA2 lah. Yang kedua udah pasti gunakan password yang kuat. Itu menjadi faktor utama untuk agar jaringan kita menjadi aman. Seterusnya ada aktifkan MIC filtering, matikan juga SSID broadcast jika tidak diperlukan, sama rutin update firmware perangkat jaringan. Dan juga kalau bisa gunakan VPN untuk koneksi yang lebih aman. Mungkin dengan langkah-langkah tersebut dapat membantu untuk mencegah jaringannya dari yang tidak-tidak lah, agar jaringannya aman. Mungkin itu sih, Mas. Oke, Mas. Cukup, Mas. Terima kasih. Oke. Mas terus. Oke, mungkin dari tim tamu jika ingin ada belum paham lagi bisa ditanyakan. Muncul notif. Notif muncul. Aku. Udah. Saya izin bertanya lagi. Apa perbedaan antara WiFi 5 802.11 AC dan WiFi 6 802.11 AX dalam konteks penggunaan sehari-hari? Nanti ya. Beda antara ini kan. Jadi saya ingin menjawab pertanyaannya Mas Faiz. Bedanya antara WiFi 80.11 AC ya sama apa tadi? WiFi 6 802.11 AX dalam penggunaan sehari-hari. WiFi 6 itu dia punya keunggulan di efisiensi dan performa saat banyak perangkat terhubung secara bersamaan. Misalnya di rumah pintar, WiFi 5 ini dia fokus pada kecepatan, tapi bisa melambat jika banyak perangkat aktif. WiFi 6 juga ini dia lebih hemat baterai dan mendukung OFDMA. Mungkin itu, Mas. Apa Makasih, Mas. perbandingannya WiFi 5 sama WiFi 6? Apakah jawaban teman saya sudah cukup menjawab, Mas Faiz? Sudah cukup menjawab, Mas. Oke. Kelas Jumatan. Udah bisa sih, jurus kita. Udah kecukup, Cok. Udah bisa Jumatan juga, Ton. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ini akan masuk waktu Jumatan, akan saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kau Jumatan, Cok? SS coba. Enggak ada suara. Yalah.